Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot, biasa di zodiak. Hari ini aku mau bacain tentang zodiak Taurus. Nah, untuk teman-teman yang Taurus, silakan merapat dan jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Aku akan mulai kocok kartu aku ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Pertama, aku akan mulai baca tentang Taurus itu yang yaitu di kehidupan di bulan Januari 2020 ini. 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Taurus. Ada kartu perjalanan. Wow. Oh iya, ada kartu cinta yang harmonis, kebahagiaan. Iya. Oh, ada kartu konflik. Oke, yang aku baca dari kartu tentang Taurus ini adalah yang pertama itu adalah Taurus akan ada sebuah kegiatan yang dia mulai untuk bergerak lagi. Artinya adalah mungkin dengan ada usahanya yang sekarang dia jalanin, dia akan mencoba untuk usaha lagi alias peruntungan lainnya lagi. Ya walaupun mungkin masih beda-beda tipis dan mungkin istilah kasarnya usahanya bukan yang berhubungan dengan kuliner, tapi paling tidak aku lihat ada indikasi ke arah membuka peluang usaha lagi. Terus aku juga lihat di sini ada gambarannya cinta yang harmonis, terus permulaan persahabatan. Mungkin itu teman-teman Taurus di sini kayaknya kalian yang masih sendiri, aku lihat dari kartu aku itu ada indikasi ke arah ini ya, memiliki atau kedekatan dengan seseorang ya. Dan kedekatan dengan seseorang itu kalau aku lihat dari kartu aku memang permulaannya pertemanan alias permulaannya tuh teman biasa gitu, yang pada akhirnya mungkin karena kalian sering jalan, sering ngobrol, udah gitu sering berkomunikasi, akhirnya timbullah perasaan itu. Jadi kalau aku lihat sih untuk teman-teman yang jomblo di tahun ini gambarannya ada gambaran kamu bisa punya pasangan, amin. Terus hati-hati juga nih buat Taurus, ada sedikit konflik nih, cuma aku belum terlalu detail konfliknya apa, tapi yang aku lihat adalah konflik yang mungkin sedikit besarnya yang berhubungan dengan uang, bukan uang ya, tapi apa ya, dengan sebuah kegiatan atau sebuah materi. Kalau aku lihat dari kartu aku dan konfliknya ini besar atau tidak, aku lihat sih dibilang besar tidak juga, tapi dibilang tidak besar ya besar juga gitu loh. Cuma kira-kira bagaimana dan kenapa sih kalau aku lihat dari kartu aku di sini lebih kecenderungan ke arah cuma masalah sepele kok aku lihatnya, cuma celetukan bercandaan aja yang pada akhirnya orang itu mungkin lagi baper atau lagi nggak mood gitu kan, sehingga nyolot atau jawabnya nggak enak. Nah aku nangkepnya kayak gitu, jadi sebenarnya sih nggak masalah besar ya, cuma celetukan biasa aja yang akhirnya membuat mungkin si Taurus ini jengkel, atau orang yang dibercandain Taurus juga jengkel, jadinya ada sedikit percikan konflik gitu. Tapi selebihnya nggak ada masalah besar sih kalau untuk dari segi kehidupan aku lihatnya. Nah dari segi kesehatan nih untuk Taurus ada kartu uang, berarti gampang, jangan kerja mulu, jangan mikirin duit mulu gitu. Hati-hati darah tinggi karena ada kartu keegoisan. Dan satu lagi ada kartu kebingungan moral dan material. Berarti artinya gini, untuk Taurus ini jangan kerja mulu, paling tidak gini loh, ada 1-2 hal yang yang teman-teman Taurus tuh harus off. Karena apa? Duitnya Taurus lumayan nih tahun ini, karena ada tuh saya berlimpah harta, sukses, hidup yang kaya, hasil disiplin dan kerja keras Taurus paling tidak ada hasilnya di tahun ini insya Allah. Tapi disitulah Taurus jangan terlalu egois, jangan terlalu mikirin kerjaan, karena hati-hati nanti takutnya Taurus lebih sakit kayak darah tinggi, kepala pusing, kecapean itu aja. Jadi kalau aku tangkap sih dari kartu aku, Taurus tuh lebih lagi ngoyo kerja sehingga sakitnya dia itu karena lebih kecapean aja dari pekerjaan itu ya. Ya istilah kasarnya dia misalnya tidak sedang off aja atau sedang libur aja, tetap misalnya diganggu sama bos gitu. Jadi kalau aku nangkap seperti itu, jadi ya harus lebih rileks untuk Taurus, harus lebih jalan tipis-tipis, atau kayaknya kalau liburan tipis-tipis juga susah juga ya. Maksudnya gini kan, mungkin lagi pandemi juga ya, jadi ada beberapa titik juga kan mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, Jawa Barat yang ditutup juga ya. Kebetulan juga kan saya di Semarang, jadi mungkin aktivitasnya agak berkurang di Semarang ini kan. Nah jadi ya mungkin ya sesekali Taurus ada inilah bukan liburan tipis-tipis ya, paling tidak ada suasana baru atau suasana yang bikin
Taurus lebih seger lagi. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi Taurus itu jangan ngoyo kerja, jangan terlalu kebanyakan kerja karena bukan sakit ya, karena kecapean dari pekerjaannya Taurus itulah yang memberikan efek kurang enak badan untuk diri ya Taurus. Tapi kalau untuk sakit aneh-aneh bismillahirrahmanirrahim aku lihat tidak ya. Kartu uang haram juga enggak lah ya. Berarti kan lebih mikirin nafsu. Nih ada tuh saya nafsu. Nah berarti kan lebih mikirin nafsu duit ya. Nah disinilah Taurus harus diimbangi juga sama ibadah ya. Jangan lupa Taurus hati-hati sakit kepala, darah tinggi, sama kecapean. Itu aja sih, karena lebih kayak pengen kerja mulu bawaannya. Itu hati-hati Taurus ya. Untuk apa lagi ya Taurus? Itu tadi kesehatan kan. Nah sekarang keuangannya Taurus nih di Januari. Wih, Taurus banyak sekali rencananya, pengen ini pengen itu. Kesampaian gak nih Taurus? Waduh, ada kartu kebahagiaan, cinta yang harmonis, kontrak. Masya Allah, ini artinya bagus. Artinya adalah ini positif banget. Rezeki itu bukan harus uang ya, tapi di sini ada tulisannya kehamilan. Ada gambarannya Taurus itu, ada gambarannya rezekinya hamil. Hamilnya juga itu hamil nggak sengaja. Artinya adalah nggak diprogram atau hamil. Nah itu hati-hati mungkin untuk teman-teman yang Taurus yang anaknya masih ada yang kecil. Nah ini hati-hati nih gitu. Sebenarnya bukan hati-hati ya, tapi malah bersyukur. Tapi ya kita tidak tahu ya teman-teman, merencanakan hamil itu anak pertama, kedua itu seperti apa. Cuma di sini ada kartu kehamilan, tapi kehamilannya itu tidak disengaja. Terus ada kartu kontrak kerja nih, mungkin untuk teman-teman yang Taurus, alhamdulillah insya Allah Januari ada gambarannya bisa dapat pekerjaan baru. Bahkan gambarannya juga istilah kasarnya ada titik terang dari pekerjaan yang teman-teman lakukan sekarang. Misalnya teman-teman sekarang masih karyawan biasa nih gitu kan, tiba-tiba alhamdulillah diangkat jadi karyawan tetap ya, paling tidak teman-teman merasakan ada titik aman. Terus ada gambaran pernikahan juga, Taurus juga ada gambaran yang untuk apa ya namanya, merencanakan sesuatu hal yang berhubungan dengan pernikahan. Insya Allah yang sudah berumah tangga gambarannya pelan-pelan ada kartu kesetiaan. Paling tidak kehidupan teman-teman Taurus di sini untuk usaha percintaannya lebih baik daripada tahun lalu. Terus kartu berikutnya aku juga lihat di sini banyak rencana. Taurus tuh banyak rencana ya, jangan sampai rencananya Taurus itu gagal total ya. Sebenarnya sih gak gagal total, ada beberapa hal yang rencananya Taurus itu kesampaian. Cuma ada satu rencana atau berapa rencana ini yang mungkin rencana bareng orang tua ke pending ya. Mungkin pengen jalan-jalan atau liburan ya. Apalagi kalau orang tua kita usianya mungkin sudah di atas 50 tahun kan pasti kita agak-agak worth it kalau bisa ngajak mereka jalan-jalan ya. Jadi mungkin itulah yang membuat beberapa rencana Taurus itu ke pending gitu. Itu terus aku juga lihat di sini rezekinya Taurus oke, tapi jangan terlalu boros juga. Istilah kasarnya pintar-pintar manajemennya juga, harus mengatur keuangan seperti apa. Walaupun duitnya ada lebih, tapi kalau bisa mengatur keuangannya harus tetap dijaga juga. Dan pokoknya aku lihat sih rezekinya Taurus lumayan nih, insya Allah bagus di Januari ini. Bahkan ada kartu kehamilan ya. Teman-teman yang mungkin merencanakannya 2 tahun lagi, kalau memang Allah ngasih sekarang ya udah, berarti kan banyak hal baik yang akan terjadi untuk teman-teman semua. Itu dia untuk Taurus dari segi rezeki. Nah untuk segi percintaan nih untuk Taurus tadi ternyata hasilnya lumayan ya. Berarti tadi tambahan lagi, tadi kan ada unsur pernikahan, berarti ada gambarannya ada rezeki tambahan atau ada rezeki untuk teman-teman Taurus yang pengen melangsungkan pernikahan atau lamaran atau istilah kasar akad nikah dulu di masa pandemi ini. Itu dia untuk Taurus. Nah kalau untuk percintaan Taurus lah kebalik ya, ini ada kartu uang, artinya adalah percintaannya Taurus rezekinya bagus. Widih, untuk teman-teman, wah ini keren banget. Tapi kok sebenarnya sih nggak kebalik ya, tapi memang ini bagus ya. Yang pertama aku lihat untuk percintaannya Taurus ada kartu perlindungan, berita baik. Teman-teman yang LDR, insya Allah pasanganmu ini dia baik, dia juga tidak macam-macam, dia juga tidak neko-neko, tapi dia mencoba menjalani sesuatu halnya dengan yang baik. Terus yang kedua aku juga lihat, seandainya teman-teman Taurus ini single, perempuan, nah gambarannya kamu bisa dekat dengan sosok laki-laki duda. Duda mungkin usianya agak-agak di atas kamu tapi tidak tua sekali, dan di situ ada indikasi ke arah di sini yang aku lihat ada kartu manajemen yang baik, dan ada indikasi juga ke arah pekerjaannya bagus, ada tulisannya ayah atau bos. Karena di kartu aku untuk segi percintaannya Taurus tidak terlalu gimana-gimana, cuma gini loh, sebenarnya gini loh, kalau dibilang matre sebenarnya nggak apa-apa ya gitu kan, tapi matrenya juga matre yang seperti apa. Nah di sini nih Taurus jangan apa-apa mau dari segi percintaan atau segi apapun itu dihitung pakai uang. Misalnya gini, yang kita jalan yuk gitu, ntar dulu yang ntar bensin berapa, makan berapa, jangan kayak gitu juga kali. Ya udah lo niatin, lo punya 100.000, udah lo niatin ya gue cuma punya 100.000 nih, nanti bensin gocap 50.000-nya kita ngopi-ngopi yang murah-murah meriah aja ya. Nah kan bisa kayak gitu sambil ngobrol lo orang di mobil, apalagi pandemi kayak gini kan. Kalau dine-in juga kan pasti
nggak boleh kan, cuma 25% kan. Nah, jadi disinilah sebenarnya kisah cinta kamu yang dimulai gitu loh. Jadi dimulai itu tidak harus dinner mahal, lo harus pakai pakai gaun, lo harus pakai kemeja ya kagak gitu loh. Tapi ya dengan cara kamu ngomong jujur aja sama pasanganmu, pasti pasanganmu juga nerima kamu ya. Kalaupun ada duitnya kurang, emang kamu isi bensin gocap cukup yang gitu kali 50.000, ya udah nih aku tambahin aja 25, jadi 75 kan lumayan ya gitu. Nah istilah kata isi pertalite lumayan lah gitu. Nah intinya tuh kayak gitu. Jadi kalau aku lihat sih Taurus ini nggak ada aneh-aneh ya, malah mereka saling terbuka dengan budget yang mereka milikin berapa rupiah gitu loh. Jadi ya mereka enjoy gitu. Jadi Taurus itu tidak semua hal dia harus hitung dengan uang gitu kan, tapi memang Taurus itu ada hal-hal yang dia sangat rem dengan uang. Misalnya contohnya yang kita ini yuk, kita nongkrong yuk, kita makan di misalnya di mana ya, di junk food apalah ya gitu kan. Misal satu orang aja tuh 40.000, 50.000, mungkin berdua bisa 120. Sayang kali yang udahlah kalau makan cuma sejenis ayam doang, makan di sini aja. Nah istilah kasarnya tuh kayak gitu, cuma 30.000, 50.000 kita udah kenyang. Es teh bisa nambah 2 kali atau 3 kali, jadi sisanya kan bisa kita buat beli yang lain gitu. Jadi istilah kasarnya ada momen dimana lo bisa nambah gitu loh, istilahnya kayak gitu. Jadi ya jadi apa ya, karena keterbukaannya Taurus ini sehingga membuat hubungan dia dengan pasangannya itu tidak monoton dan ada gairah tuh jadi artikan tanda kutip ya, tapi gairah itu gila ya, seru ya, dengan duit 100.000 cewek gue bisa terima gue gitu loh, dengan gue punya duit 50.000 aja cewek gue bisa mikir kita mau makan di mana dan enak gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang Taurus lakukan, yang sehingga hubungannya dia itu tidak terlalu monoton dan hubungannya dia itu tidak harus kesannya harus ada momen gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sih Taurus oke. Dan yang tadi aku bilang yang single Taurus perempuan dia bakal dapetin cowok duda, ya memang gambaran kartuku seperti itu, tapi insya Allah bukan suami orang ya, amin ya robbal alamin. Itu dia gambaran aku untuk Taurus. Alhamdulillahirobbilalamin untuk Taurus, semoga berkenan ya, dan semoga bisa memberikan sesuatu hal positif dan jadi kenyataan untuk Taurus, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman, mohon maaf kalau aku udah salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, follow Instagram aku @bit_tarot. Dadah.